Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Airun Ganis dari kelas 95 MTSN 2 Indragiri Hilir. Kata berpikir komputasional pertama kali digunakan oleh Simon Papert pada tahun 1980 dan 1996. Berpikir secara komputasional bisa digunakan secara algoritma untuk menyelesaikan masalah dalam segala skala. Karakteristik yang menjelaskan pemikiran komputasional adalah dekomposisi, pengenalan pola atau representasi data, generalisasi atau abstraksi, dan algoritma. Komputasional adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah data input. Data input adalah sebuah masukan yang berasal dari luar lingkungan sistem. Adapun komputasi merupakan bagian dari ilmu komputer berpadu dengan ilmu matematika. Menurut Computing Curricula CC 2005 yang diterbitkan oleh The Joint Task Force for Computing, komputasi terbagi menjadi 5 dominan atau disiplin ilmu, diantaranya Computer Science atau CS, Software Engineering atau SE, Information System atau IS, Computer Engineering atau CE, Information Technology atau IT. Computational Theory. Pada teori ilmu komputer dan matematika, teori komputasi adalah cabang yang berhubungan dengan bagaimana masalah dapat dipecahkan pada sebuah model komputasi secara efisien menggunakan algoritma. Bidang ini terbagi menjadi 3 fokus besar, yaitu bahasa dan teori otomata, teori komputabilitas, dan teori kompleksitas komputasi. A. Teori otomata berkaitan erat dengan teori bahasa formal. B. Teori komputabilitas bertujuan untuk memecahkan persoalan komputasi. C. Teori kompleksitas yaitu mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah atau persoalan sulit. Pengertian berpikir komputasional. Berpikir merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Istilah umumnya think for problem solving, yaitu berpikir untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kemampuan berpikir untuk menghasilkan ide-ide kreatif saat ini sangatlah dibutuhkan oleh siswa. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan antara lain: A. Formulasi masalah atau abstraksi. B. Mengekspresikan solusi atau otomatisasi. C. Mengeksekusi dan mengevaluasi atau analisis. Computational thinking ini berfokus pada kemampuan berpikir untuk mencari pemecahan masalah dan mencari alternatif lain dalam pemecahan masalah tersebut, sehingga mendapatkan solusi yang terbaik. Computational thinking melatih otak untuk terbiasa berpikir secara logis, terstruktur, dan kreatif seperti ilmuwan komputer. Karakteristik berpikir komputasional. 1. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. 2. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Analisis, yaitu sekumpulan kegiatan, aktivitas, dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan. Berikut cara menganalisis masalah. 1. Analisis informasi. 2. Generalisasi kemungkinan solusi. 3. Evaluasi solusi dan pilih. Metode berpikir komputasional. Dekomposisi atau decomposition, pengenalan pola atau pattern recognition, abstraksi atau abstraction, algoritma atau algorithm. Contoh penerapan berpikir komputasional. 1. Dekomposisi, menentukan dan baru mengelompokkan apa saja proses yang dihadapi. Yang kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Peran TIK dalam pemecahan masalah. Teknologi merupakan gambaran dari sebuah penemuan perangkat keras hardware yang menerapkan prinsip-prinsip saintifik. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari kata Yunani yaitu teknologia dan terdiri atas 2 kata yaitu tekne yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 1. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi pada prasejarah dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi, yang pada saat itu ditemukan tulisan untuk pertama kalinya oleh bangsa Sumeria. A. Masa prasejarah. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan, dan obrolan di antara manusia masih sebatas dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. 2. Masa prasejarah. Di masa sejarah, proses menggambar di dinding gua masih berlangsung, namun berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi.
3. Masa modern. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Hingga di masa ini mulai ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, dan internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, menangkap. Kedua, menyimpan. Ketiga, mengolah. Keempat, transmisi. Kelima, mencari kembali. Keenam, menghasilkan. Konsep matematika dalam program komputer. Matematika merupakan cabang ilmu yang dipelajari tentang besaran struktur ruang dan perubahan. Implementasi komputasi dalam cabang ilmu matematika yakni keikutsertaan peran komputer dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan komputer dalam ilmu matematika. Komputasi diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusun modal matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu atau sains. Sejarah komputasi modern. Komputasi modern adalah suatu konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dalam penyimpanan di dalam sebuah memori. Komputasi modern pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan yang bernama John von Neumann. John von Neumann memberikan berbagai sumbang hasilnya dengan meningkatkan karya-karya dalam bidang matematika, teori kuantum, game teori, fisika nuklir, dan ilmu komputer. Selain itu, ia juga merupakan seorang ilmuwan yang berperan penting dalam pembuatan bom atom di Los Alamos pada Perang Dunia Kedua silam. Manfaat komputasi modern. Pertama, akurasi. 2, kecepatan. 3, problem volume besar. 4, modeling. Dan 6, kompleksitas. Membuat karya untuk memecahkan masalah. Banyak masalah yang perlu dipecahkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan berpikir ringkas, strategis, dan kreatif sangat diperlukan. Tujuannya agar bisa memecahkan segala masalah yang dihadapi. Adanya teknologi yang berkembang pesat juga bisa membantu memecahkan masalah individu maupun perusahaan. Sekian sedikit ringkasan mengenai computational thinking. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.